Apa judulnya Bapak Ibu? Fungsi tubuh dan darah Yesus yang berbeda. Kita buka dulu 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Sekarang lihat kepada saya. Karena kata tidak layak tadi membuat orang takut, sebab mereka berpikir kata tidak layak ini terkait dengan manusia yang berdosa, terkait dengan dosa mereka, terkait dengan kesalahan mereka, terkait dengan banyak hal kegagalan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya orang merasa aku tidak layak terima perjamuan kudus. Tadi aku baru marah soalnya, haleluya. Jadi karena alasan tidak layak itu, maka dia kaitkan dengan dosa. Dia berkata, aku barusan tadi belum mengembalikan ongkos angkot. Oh, aku tidak layak terima perjamuan kudus. Jadi karena kata tidak layak dikaitkan dengan dosa, maka banyak orang berkata, aku tidak layak terima perjamuan kudus. Dan akibatnya mereka kehilangan kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus. Apalagi ada juga ancaman. Ayat selanjutnya dikatakan juga Bapak Ibu, jika kita berdosa dan ikut perjamuan kudus, maka hal-hal buruk, masalah akan terjadi bagi kita. Dan itulah sebabnya banyak orang Kristen jadi takut terima perjamuan kudus, karena kata tidak layak tadi. Padahal Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah solusi Allah untuk masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya karena mereka merasa tidak layak, mereka tidak terima perjamuan kudus, mereka tidak mengalami solusi Allah di balik perjamuan kudus. Padahal saudara tahu, Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Yesus datang untuk menyembuhkan kita. Amin. Ya, Yesus mencurahkan darahnya untuk orang berdosa. Ya, tubuhnya mengalami bilur untuk kita mengalami kesembuhan. Dan itu yang dikatakan Yesus. Aku datang untuk memberikan pengampunan. Aku datang menjadi tabib bagi yang sakit. Coba kita lihat Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Sehingga Yesus datang untuk menyembuhkan kita. Lanjut. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Haleluya. Iya, untuk mengampuni dosa kita. Berarti Yesus datang membawa dua misi. Apa misinya? Pertama sebagai tabib untuk menyembuhkan kita. Yang kedua sebagai pengampunan dosa. Dan itulah yang kita terima saat perjamuan kudus. Tabibnya itu apa? Inilah wujudnya tubuh Yesus, bilur Yesus. Pengampunan dosa, inilah darahnya mengampuni dosa kita. Terus itu, haleluya. Jadi Yesus datang untuk dua hal. Sebagai tabib, itulah lewat dia memberikan tubuhnya. Sebagai pengampunan dosa, itulah lewat dia mencurahkan darahnya. Ini berandai-andai sekarang. Sekarang saya mengandaikan, jika benar ajaran selama ini Bapak Ibu, bahwa kata tidak layak ini berkait dengan dosa, saya ingin katakan Bapak Ibu, bahwa tidak ada orang yang boleh ikut perjamuan kudus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab juga berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 3. Benar Bapak Ibu? Kalau kata tidak layak ini berkaitan dengan dosa, maka tidak ada orang yang layak terima perjamuan kudus. Lah, semua orang sudah berdosa kok. Roma 3 ayat 3 itu jelas berkata, semua orang tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Benar? Itulah sebabnya kalau kata tidak layak tadi dikaitkan dengan dosa, mana ada orang boleh ikut perjamuan kudus? Coba kita buktikanlah bahwa semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kalau kata tidak layak tadi dikaitkan dengan dosa, maka tidak ada orang yang ikut perjamuan kudus. Karena itulah kata tidak layak tadi bukan berbicara tentang dosa, tapi itu berbicara tentang apakah orang itu mengakui atau tidak ini sungguh-sungguh tubuh Yesus atau sungguh-sungguh darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau orang tidak mengakui ini adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus, itulah orang yang tidak layak. Jadi kata tidak layak itu bukan berkaitan dengan dosa. Justru kedatangan Yesus untuk mengampuni dosa kita, justru kedatangan Yesus untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan nanti pada saat kita menaik ke surga, tubuh kita bukan lagi tubuh yang gampang sakit, tapi tubuh penuh kuasa, penuh kemuliaan. Ada seorang pendeta terkenal bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu pendeta terkenal di dunia karena dia telah membangkitkan lebih dari 10 orang mati. Wah, keren. Dan salah satu dari 10 itulah istrinya. Dia bangkitkan Bapak Ibu. Dia mati pada usia berapa? Dia mati pada usia 80 tahun. Pada saat dia mengantar sahabatnya yang terakhir. Rupanya sahabatnya sudah mati semua Bapak Ibu. Nah, pada saat dia mengantar jenazah sahabatnya yang terakhir, karena yang lainnya sudah mati, pada saat itu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin pulang. Dia berkata, aku ingin pulang. Dan pada saat itu juga langsung dia jatuh mati. Dan seorang dokter yang memeriksa jenazahnya Bapak Ibu bernama Dr. Rauhi berkata begini Bapak Ibu, belum pernah dia melihat mayat sempurna seperti tubuh Smith.
Kenapa tubuh Smith itu sempurna, Bapak Ibu? Saudara tahu? Karena setiap hari dia terima perjamuan kudus. Rahasianya adalah karena setiap hari Smith Wigglesworth itu menerima perjamuan kudus, mengadakan perjamuan kudus. Sehingga apa? Kesempurnaan Yesus menjadi kesempurnaan tubuh dia. Sehingga ketika dokter memeriksa, inilah jenazah yang paling sempurna yang dia pernah periksa. Coba sekarang kita lihat juga tentang perjamuan kudus, bahwa perjamuan kudus itu untuk mengingat Yesus, bahkan juga memproklamirkan, memberitakan kematian Yesus. 1 Korintus 11 ayat 25-26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada dua yang akan saya jelaskan. Sekarang lihat kepada saya. Perjamuan kudus itu menjadi peringatan akan Yesus pada saat kita terima, pada saat kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang kita terima adalah tubuh dan darah Yesus. Jelas saja kita ingat Yesus. Pada saat saudara perjamuan kudus, saudara terima apa? Ini kan tubuh Yesus kan? Ya jelas saja saudara ingat Yesus. Benar? Pada saat saudara angkat ini darah apa? Darah Yesus. Jelas saja saudara ingat Yesus. Itulah sebabnya pada saat saudara perjamuan kudus, ngangkat tubuh Yesus, ngangkat darah Yesus, pada saat itu pasti saudara terus diingatkan tentang Yesus. Karena saudara angkat tubuh dan darahnya. Benar? Lah iya pasti ingat ya. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya pasti ingat ya. Jadi pertama untuk mengingat Yesus. Dan ketika saudara ingat Yesus, apa yang saudara tahu? Saudara pasti menang. Kok bisa Pak? Bener gini. Pada saat saudara angkat ini, apa yang saudara katakan? Oleh tubuh Yesus, saudara menang atas penyakit. Saudara menang atas resesi. Benar? Berarti saudara menang atas penyakit saudara. Yang kedua, saudara menang atas resesi saudara, masalah usaha pekerjaan saudara. Benar? Pada saat saudara angkat ini, saudara berkata apa? Aku menang atas dosa. Itulah sebabnya pada saat perjamuan kudus, ingat Yesus pasti menangnya. Menang atas dosa, menang atas penyakit, menang atas resesi. Menang kita. Karena itu kemenangan. Ingat Yesus, ingat dosa kita diampuni. Ingat Yesus, aku sembuh. Ingat Yesus, aku diberkati. Menang. Tapi ketika orang Kristen didorong untuk ingat dosa, apa yang terjadi? Aduh, aku berdosa. Aku gagal. Aku lemah. Ngek. Mati kita. Nggak layak kita untuk diberkati. Nggak layak kita disembuhkan. Nggak layak kita hal-hal yang baik. Nggak layak. Karena itulah orang Kristen bukan diingatkan tentang dosa, tapi diingatkan Yesus. Dan ketika ingat Yesus, saudara pasti lupa dosa. Karena lewat darah Yesus, dosa hilang semua, dihapus. Ketika ingat Yesus, penyakit hilang semua. Karena oleh bilur Yesus kita sembuh. Ketika diingat Yesus, hilang semua segala kebangkrutan. Karena Yesus kaya menjadi miskin, agar kita menjadi kaya, diberkati, sukses. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah perjamuan kudus mengingat Yesus, saudara menang. Haleluya, haleluya. Yang kedua, memberitakan kematian Yesus sampai dia datang. Perjamuan kudus ini berarti apa? Ini adalah sarana penginjilan. Haleluya, memberitakan kematian Yesus. Benar? Lah iya dong. Saat perjamuan kudus, kenapa kita berkaitan dengan pemberitaan kematian Yesus? Karena kita bisa dapat bilur Yesus lewat karya salibnya. Itulah kematian Yesus. Kita terima pencurahan dari Yesus pada saat kita terima karya salibnya. Karya salib adalah karya kematian Yesus. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya pada saat orang terima perjamuan kudus, pasti ngomong tentang kematian Yesus. Dan lewat kematian Yesus, darah yang tercurah bagi kita. Lewat kematian Yesus, bilur yang tercurah bagi kita. Sehingga hari ini dosa kita diampuni dan segala penyakit kita disembuhkan. Itulah sebabnya perjamuan kudus pertama untuk mengingat Yesus. Itu sudah pasti. Supaya manusia tidak lagi ingat dosa, tapi ingat Yesus yang menghapus dosa kita. Dan ketika juga ingat Yesus, hidup kita menang, kita diberkati, kita sembuh. Dan ketika kita perjamuan kudus, itu untuk memberitakan kematian Yesus. Karena kita bisa dapatkan darah Yesus, kita bisa dapatkan tubuh Yesus lewat karya kematiannya di atas kayu salib. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, mari semua kita layak terima perjamuan kudus. Asal kita sungguh-sungguh percaya, ini adalah sungguh-sungguh tubuh Yesus, ini adalah sungguh-sungguh darah Yesus. Maka ketika saudara percaya nih, kemenangan kita alami lewat tubuh dan darahnya bagi kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Tanpa orang mengakui tubuh Tuhan, maka akan alami hukuman. 1 Korintus 11 ayat 9-30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Haleluya Bapak Ibu. Sekarang lihat kepada saya jelaskan hal ini. Seringkali orang salah mengerti bahwa perjamuan kudus adalah penyebab gara-gara orang menjadi lemah, menjadi sakit, menjadi mati. Itu sebenarnya mati itu bukan mati
harusnya tulisannya mati muda. Kalau mati usia 100 tahun, orang nggak bertanya-tanya, ah udah wajar. Malah kadang-kadang orang bingung, oh 100 tahun, hebat banget, panjang banget umurnya. Udah Bapak Ibu ya, atau 20 tahun kan? Karena memang apa? Udah tua itu udah wajar. Tapi kalau mati muda, usia 20, mati, kenapa dia mati? Sakit ya? Tabrak ya? Kecelakaan ya? Nah, itu kan pertanyaan. Benar Bapak Ibu ya? Kalau mati tua itu wajar. Ya, mati muda itu tidak wajar. Nah, itu jadi mati muda ini yang disebut. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris itu bukan mati, tapi sleep. Jadi memang bagi orang Kristen tidak ada istilah mati, tidur. Karena saat nanti Yesus datang, kita bangun lagi. Benar Bapak Ibu ya? Nah sekarang saya akan tunjukkan kepada kita proses dunia. Ketika manusia makin umur Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saudara tahu? Pertama yang dialami adalah dia lemah. Makin umur kita panggil lemah. Benar Bapak Ibu ya? Itu proses dunia. Dan ketika orang lemah, gampang sakit. Inilah dia sakit. Dan ketika sakit, inilah berujung kepada kematian. Atau istilahnya monding. Atau ya itulah sejenis itu. Itu bahasa Koreanya Bapak. Haleluya Bapak Ibu. Jadi ini prosesnya tahap ada. Pertama lemah, sakit, dan mati. Orang di luar sana juga ngerti Bapak Ibu. Prosesnya gini. Seluruh dunia juga ngerti. Karena ini adalah proses alami. Berapa Bapak Ibu ya? Orang menjadi lemah, orang kemudian sakit, orang kemudian mati. Ini proses alami seluruh dunia. Kenapa orang mengalami proses ini, proses alami ini? Karena sejak jatuh dalam dosa. Ya, tetapi bagi kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin kita mengalami hukuman bersama dengan dunia. Kita tidak mengalami proses alami seperti dunia ini. Karena proses alami ini terjadi karena dosa. Lalu bagaimana? Tuhan memberikan perjamuan kudus. Dan ketika kita diberikan perjamuan kudus, proses alami ini tidak berlaku bagi kita. Itulah sebabnya proses alami itu bisa ditunda, bisa diperlambat saat saudara terima perjamuan kudus. Kenapa demikian? Karena pada saat saudara terima perjamuan kudus, saudara tidak lemah, tetapi menjadi kuat. Ini dia kuat. Dan ketika saudara kuat, saudara tidak gampang sakit. Saudara sehat. Ini dia sehat. Dan ketika sudah dapat ini dua, pasti terakhir ini jauh nih, matinya jauh. Ya Bapak Ibu, benar? Saudara itu? Nah itu yang terjadi pada perjamuan kudus. Sehingga apapun proses alami dunia, apapun itu akibat hukuman dunia, dipatahkan oleh Tuhan lewat terima tubuh dan darahnya. Sehingga saudara tidak lemah, tapi menjadi kuat. Saudara tidak sakit, saudara sehat, dan saudara jauh matinya. Di sini dia. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Sehingga saudara tidak mengalami proses alami dunia. Dan bagaimana saudara bisa mengalami ini? Karena saudara terima perjamuan kudus dan mengakui tubuhnya. Haleluya. Jadi itu proses alami Bapak Ibu. Haleluya. Nah, jadi dikatakan pada saat orang tidak mengakui tubuh Tuhan, dia mengalami hukuman. Hukuman apa? Hukuman yang terjadi pada dunia. Bukan Allah menambahkan hukuman. Enggak. Dunia ini memang sudah dihukum. Ya, jadi ketika orang menolak tubuh Yesus, tidak percaya tubuh Yesus, dia mengalami hukuman dunia yang secara alami. Tapi pada saat orang percaya tubuh Yesus, maka saudara tidak mengalami proses dunia ini, tapi saudara menjadi kuat, sehat, dan lama matinya, panjang umur. Jadi itu bukan berbicara tentang kematian kekal. Tidak. Jadi hukuman tadi itu bukan berbicara tentang kematian kekal Bapak Ibu ya. Karena pada saat perjamuan kudus, saudara juga menerima darah Yesus. Darah Yesus ini menjamin kita bebas dari kematian kekal. Jadi saudara beroleh hidup kekal. Jadi pada saat orang tidak mengakui tubuh Yesus, inilah saudara tidak mendapatkan manfaatnya. Manfaat dari tubuh Yesus, saudara sehat, saudara kuat, saudara diberkati. Dan ketika orang tidak mengakui ini, maka dia tidak mendapatkan manfaatnya. Itulah sebabnya dia mengalami proses dunia alami. Haleluya. Tapi ketika orang mengakui tubuh Yesus, maka proses ini tidak berlaku, digantikan oleh tubuh Yesus. Jadi orang harus mengakui darah Yesus dan tubuh Yesus. Itu yang membuat kita panjang umur dan juga beroleh kehidupan kekal. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi, penyakit bukan datang dari Allah. Itu harus saudara singkirkan dari pikiran saudara. Penyakit bukan datang dari Allah. Banyak saudara pasti mendengar ajaran, mungkin dari pendeta yang lain, dari gereja lain Bapak Ibu, bahwa ketika orang berdosa, maka Allah akan menghukum dia dengan penyakit. Itu salah Bapak Ibu. Allah tidak pernah menghukum manusia berdosa dengan penyakit. Karena kalau itu dilakukan Allah, Allah itu tidak akur, tapi bertengkar. Loh, kok bisa bertengkar? Iya dong. Kalau Bapak mendatangkan penyakit, kucuk-kucuk Yesus menyembuhkan oleh bilurnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak mendatangkan penyakit, anak menyembuhkan. Allah itu nggak akur, bertentangan. Haleluya Bapak Ibu. Satu datang ke penyakit, satu menyembuhkan. Allah apaan itu? Allah nggak akur. Lalu gimana Pak penjelasannya? Bahwa ketika orang berdosa sakit, begini penjelasannya. Awalnya manusia begini, tanpa dosa. Dan ketika awalnya manusia tanpa dosa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah bisa bersama-sama dengan manusia, bersekutu dengan manusia. Benar? Kemuliaan Allah melingkupi manusia, membungkus manusia. Itu yang terjadi ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Dan iblis sejak awal sudah menyerang manusia. Iblis selalu menyerang manusia Bapak Ibu. Menyerang manusia, mendatangkan penyakit segala macam. Dan itu yang terbukti
pada saat kisah Ayub. Selama Ayub bersekutu dengan Allah, selama Ayub mengalami pagar dari Allah, maka apapun upaya iblis menyerang Ayub tidak mempan. Tetapi ketika akhirnya Allah dibujuk oleh iblis, ya jelas saja dia memuliakan kamu, karena kamu memagari dia Tuhan, cabutlah pagarnya. Maka ketika Allah mencabut pagar dari Ayub, Ayub terbuka, telanjang. Maka serangan iblis langsung kena kepada Ayub. Habis dia babak belur, Bapak Ibu. Hal yang sama juga terjadi pada manusia. Ketika manusia masih penuh dengan kemuliaan Allah, maka manusia dibungkus oleh kemuliaan Allah. Apapun serangan iblis tidak mempan, tidak kena kepada kita. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah meninggalkan manusia. Karena dosa lain memisahkan Allah dengan manusia. Maka manusia itu terbuka, manusia itu telanjang. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, langsung merasa telanjang. Dan inilah yang terjadi. Dan ketika manusia telanjang terbuka ini, maka apapun serangan iblis pasti kena kepada manusia. Jadi iblis yang mendatangkan penyakit. Tetapi berbarengan pada saat manusia dosa, penyakit itu kena. Kenapa? Perlindungan Allah tidak ada lagi. Jadi bukan Allah yang mendatangkan penyakit, iblis. Tapi ketika kita dosa, Allah tidak melindungi kita. Terbukalah kita, serangan iblis kena terus. Amin, Bapak Ibu. Jadi Allah bukan yang mendatangkan penyakit. Ketika kita dosa, bukan iblis. Tapi kenapa kita sakit? Karena kita tidak ada perlindungan Allah lagi. Amin. Tapi ketika manusia kembali bersekutu dengan Allah, kembali bertobat, maka Allah kembali bersekutu. Maka Allah, kemuliaan Allah membungkus manusia. Maka serangan iblis tidak mempan lagi, dan manusia itu sembuh. Jadi penyakit bukan datang dari Allah. Justru Allah lah yang melindungi manusia selama ini. Penyakit selalu datang dari setan. Resesi selalu datang dari setan. Masalah selalu datang dari setan. Tetapi selama manusia bersekutu dengan Allah, pagar Allah terus melingkupi manusia. Nggak mempan serangan iblis. Tapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah pergi dari manusia. Termasuk perlindungannya lepas. Telanjang manusia, terbuka manusia, maka manusia jadi sasaran tembak dari iblis. Matilah dia. Haleluya, Bapak Ibu. Saudara itu, karena itu jangan lagi punya pikiran bahwa ketika saudara dosa, penyakit adalah hukuman Allah bagi saudara. Tidak, itu selalu datang dari iblis. Tapi saudara tidak punya perlindungan lagi dari Allah. Tapi ketika kembali saudara bertobat, maka bersekutu dengan Allah, perlindungan Allah kembali ada dalam diri saudara, maka apapun serangan iblis tidak mempan lagi atas diri kita, dan kita menjadi selamat, sehat. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sampai sini ngerti ya Bapak Ibu ya? Supaya kita punya pikiran yang jelas. Jangan punya pikiran Allah yang menghukum kita dengan penyakit. Nggak pernah. Itu menunjukkan nanti Allah itu bertengkar. Bapak mendatangkan penyakit, anak menyembuhkan. Apaan itu? Tindakan yang berbeda dari Allah yang sama. Benar? Haleluya. Kan aneh kan? Haleluya, itulah sebabnya. Haleluya. Hari ini kita mengerti bahwa penyakit tidak pernah datang dari Allah. Itu selalu dari iblis. Tapi ketika saudara berdosa, Allah tidak melindungi saudara. Tapi ketika saudara bertobat, perlindungan Allah kembali atas diri kita. Amin. Haleluya. Nah, tadi kematian tadi, ya, tadi lemah, sakit dan itu tidak berbicara tentang kematian yang kekal ya Bapak Ibu ya, tetapi kematian sementara karena tubuh kita lemah, sakit. Karena kematian yang kekal telah ditebus oleh darah Yesus yang kita terima. Ya. Jadi, Yesus datang untuk memberikan solusi. Pertama, pengampunan dosa oleh darahnya, dan yang kedua, kesembuhan dan berkat oleh tubuhnya Bapak Ibu. Dan itulah yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri, siapa ia? Yesus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi pertama, Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Amin. Itu satu hal. Lanjut. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua, misi Yesus menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Jelas ya? Ada dua kan? Satu, mengampuni dosa. Yang kedua, menyembuhkan. Itulah yang kita terima saat perjamuan kudus. Inilah dia pengampunan dosa. Inilah dia kesembuhan. Karena itulah perjamuan kudus harus saudara terima dua-duanya. Karena ini punya fungsi yang beda-beda. Satu untuk pengampunan dosa, satu untuk kesembuhan dan berkat. Amin Bapak Ibu. Jangan dicampur aduk. Haleluya. Fungsinya berbeda. Nah, ada satu hal yang saya ingin jelaskan kepada saudara. Tadi kata bilur. Saudara coba buka lagi 1 Petrus 2 ayat 24. Bilurnya itu saudara garis bawahi. Saya akan jelaskan sekarang. Bilur-bilurnya kita sembuh. Sudah? Bilur-bilurnya? Sudah? Kalau saudara baca bilur-bilur itu bilurnya itu jamak atau tunggal? Jamak. Kenapa orang berpikiran itu jamak Bapak Ibu? Padahal sebenarnya bahasa aslinya bukan jamak, tunggal. Kenapa? Karena bayangan orang bahwa Yesus itu bilur itu karena cambukan. Maka punggungnya akan berbaret-baret. Kayak parit-parit gitu Bapak Ibu ya. Baret-baret ya. Sehingga orang berpikir, oh banyak baret-baretnya. Karena itulah disebut bilurnya itu jamak. Terjemahannya jamak. Padahal bahasa aslinya tidak jamak, tunggal.
Kenapa bahasa aslinya tunggal? Kalau dalam bahasa aslinya disebut molopi, M-O-L-O-P-I. Bacanya gitu, tulisannya bukan gitu. Tapi baca bahasa Yunaninya gitu. Bacanya seperti gitu. Kalau karakternya beda. Karena karakter Yunani itu kayak karakter orang Batak asli itu, Bapak Ibu. Haleluya. Bacanya molopi. Kalau jamaknya apa? Molopsi, M-O-L-O-P-S-I. Jadi jamaknya tambah S antara P dengan I-nya. Molopsi. Tetapi kenyataannya ayat tadi ditulis tunggal, molopi. Bilurnya hanya satu. Kenapa bilur Yesus hanya satu bahasa aslinya? Karena punggung Yesus tidak ada lagi bekas cambukan. Kenapa tidak ada bekas cambukan? Karena punggung Yesus telah bolong, hancur. Sehingga karena hancurnya tidak ada lagi bekasnya. Sudah kayak tetelan, hancur, dicambukin orang Romawi. Karena setiap kali nyambuk, cep, cambukannya itu kayak ada besi-besinya kaitannya, Bapak Ibu. Cep, pedang Yesus ditarik, copot, bolong. Dan Yesus mengalami pukulan berkali-kali, bolong. Punggung Yesus hancur. Itulah sebabnya di dalam Mazmur dikatakan, punggungku seperti dibajak, hancur kayak dibalik-balik, tanah dibalik-balik, Bapak Ibu. Jadi benar-benar hancur. Seandainya, ini berandai-andai, seandainya ada sisa saja daging kecil 1 senti saja, kulit 1 senti saja, maka kata molopsi jamak yang dipakai. Nyatanya tidak ada lagi sisa 1 senti pun daging Yesus, kulit Yesus, udah hancur semua. Itulah sebabnya disebut molopi, tunggal, 1 bilur, sudah bolong. Itulah sebabnya bilur Yesus bahasa aslinya tunggal, karena tidak lagi kelihatan bekas-bekasnya, sudah krowak semua punggung Yesus. Dan itu semua agar kita semua sempurna tubuh kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Saya ngomong bahasa aslinya itu. Haleluya Bapak Ibu. Supaya saudara hari ini mengerti penyebutan yang benar bukan oleh bilur-bilurnya kita sembuh, tapi oleh 1 bilur Yesus kita sembuh. Bilurnya itu besar, bolong. Haleluya Bapak Ibu. Nah, banyak gereja hari ini memisahkan ampunan dosa dan kesembuhan oleh Yesus Bapak Ibu. Padahal ampunan dan kesembuhan ini harus kita terima barengan. Iya, tetapi bukan saat kita perjamuan kudus kita celupin, enggak. Maksudnya kita terima dua-duanya. Ya, kita terima dulu tubuhnya, setelah itu nanti kita terima darahnya. Secara terpisah, tapi harus dua-duanya saudara terima. Nah, Bapak Ibu ya, bukan dalam waktu berbarengan. Jadi salah kalau seandainya dicelupkan. Justru saudara bisa kerasukan setan seperti Yudas. Tapi ini kita terima, ini dulu tubuhnya, kita terima darahnya. Tapi harus kita terima dua-duanya. Tapi gereja seringkali tidak menganggap demikian Bapak Ibu. Kenapa? Karena gereja hanya percaya 100% akan darah Yesus. Sedangkan tubuh Yesus nggak 100% gereja percaya. Iya Bapak Ibu, nggak 100% semua orang percaya bahwa tubuh Yesus bisa menyembuhkan, tubuh Yesus bisa memberkati. Nggak 100% percaya. Tapi seluruh dunia orang Kristen, saudara tanya dimanapun, dari yang paling canggih di Amerika sampai paling unik di Huta Bagasan sana Bapak Ibu, saudara tanya, darah Yesus pasti mengampuni dosa kita. Benar Bapak Ibu ya? Pasti, yakin 100% semua orang Kristen oleh darah Yesus kita diampuni dosa. Benar? Tetapi tidak 100% orang Kristen yakin oleh tubuh Yesus kita disembuhkan, diberkati. Buktinya apa Pak? Buktinya banyak orang juga nyari kesembuhan ke dukun. Banyak orang pergi juga, orang Kristen pergi ke Gunung Kawi. Kenapa? Nggak yakin 100% bahwa tubuh Yesus bisa memberkati mereka. Tidak yakin 100% bahwa tubuh Yesus yang menyembuhkan mereka. Karena itulah pergi kepada alternatif. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada orang mencari keselamatan pergi ke dukun. Nggak ada kan? Nggak ada orang pergi mencari keselamatan ke Gunung Kawi. Nggak ada kan? Selalu percaya oleh darah Yesus. Benar Bapak Ibu? Karena itulah hari ini mari kita hari ini terima perjamuan kudus, sungguh-sungguh tahu fungsinya masing-masing dan harus percaya 100%. Oleh darahnya kita diampuni, oleh tubuhnya kita diberkati dan disembuhkan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan pada saat juga Yesus melayani di dunia Bapak Ibu, Yesus selalu menampilkan dua-duanya ini. Itulah sebabnya kalau saudara baca di Injil, selalu satu paket. Pengampunan dan mujizat, pengampunan dan kesembuhan, pengampunan dan kelepasan. Saudara lihat aja di dalam Injil, saat Yesus akan menyembuhkan, selalu berkata lebih dulu apa? Dosamu diampuni dan sembuhlah. Dosamu diampuni, pergilah kamu sehat. Dosamu diampuni, pulihlah. Berapa Bapak Ibu? Selalu satu paket. Kenapa? Karena Yesus selalu datang lewat satu paket tadi, darah dan tubuhnya. Diampuni dosanya, disembuhkan. Diampuni dosanya, dimujizat. Diampuni dosanya. Karena itu dua-dua ini harus kita terima saat perjamuan kudus. Karena ada di luar sana, saya nggak bikin nyebut lah. Jemaat hanya dikasih ininya aja, tubuhnya. Darahnya ini jatahnya si, pokoknya pimpinannya. Ya Bapak Ibu. Ya, pokoknya saudara ngerti lah. Saya nggak boleh nyebut. Di mimbar nggak boleh nyebut hal-hal yang ini. Harus kita terima dua-duanya. Ya. Karena apa? Karena Yesus datang untuk memberikan dua-duanya. Mengampuni dosa kita, inilah dia. Menyembuhkan kita, memberkati, inilah dia tubuhnya. Benar Bapak Ibu ya? Karena memang Yesus juga datang membawa dua hal ini.
Kita buka Yohanes 1 ayat 17b lah. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus membawa dua hal. Kasih karunia, yang kedua kebenaran. Kapan kita terima kasih karunia? Inilah dia darahnya. Sehingga saudara beroleh kasih karunia, dosa saudara diampuni. Apa kebenaran? Itulah tubuhnya. Sehingga saudara diberkati dan disembuhkan. Jadi Yesus membawa dua hal. Kasih karunia, kebenaran. Kasih karunia itulah darahnya untuk mengampuni dosa kita. Dan kebenaran itulah tubuhnya untuk menyembuhkan dan memberkati kita. Itulah sebabnya saat Yesus melayani, selalu dua hal ini ditampilkan. Mengampuni dosanya dulu, baru sembuhlah. Mengampuni dosanya dulu, pergilah dengan selamat. Mengampuni dosanya dulu, baru mengalami kelepasan. Saudara lihat, selalu dua. Kenapa? Yesus datang membawa dua hal. Kasih karunia, itulah darahnya. Kebenaran, itulah tubuhnya. Sehingga bagi kita hari ini, terima Yesus, terima perjamuan kudus. Dua hal kita terima. Lewat darahnya, diampuni dosa kita. Lewat tubuhnya, kita disembuhkan dan diberkati. Berikan sekali kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jelas ya? Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Makan daging dan minum darah Yesus. Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 54. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, kata Tuhan Yesus, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sekarang lihat kepada saya. Jadi Yesus berkata, akulah roti hidup. Lalu orang Yahudi bertanya, bagaimana dia bisa memberikan dagingnya bagi kita? Lalu Yesus berkata, barang siapa makan daging anak manusia, inilah dagingnya, dan minum darahnya, inilah darahnya. Haleluya. Jadi cara kita makan roti hidup, cara kita makan Yesus, lewat dua hal ini. Bagaimana Yesus memberikan hidupnya, bagaimana Yesus memberikan tubuhnya secara utuh bagi kita. Caranya Yesus ajari. Caranya kita harus makan daging anak manusia. Caranya kita dengan minum darah anak manusia. Inilah dagingku, inilah darahku yang memberi kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saat kita orang Kristen menerima Yesus, harus dua-duanya kita terima. Barulah kita utuh menerima Yesus. Haleluya. Itu yang pertanyaan orang Yahudi tadi. Dan itu juga pertanyaan bagi sebagian orang Kristen. Tapi jawabannya Yesus langsung menjawab, harus kita terima dagingnya, harus kita terima darahnya. Maka kita terima Yesus, maka kita terima apa yang Yesus datang. Yesus memberikan kasih karunia, kita beroleh kasih karunia. Yesus memberikan kebenaran, maka kita juga mendapatkan kebenaran. Sehingga kita diampuni dosa, dan kebenaran Yesus menyembuhkan dan memberkati kita. Kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Ya, bahkan juga Bapak Ibu, gereja mula-mula juga bukan hanya mengkhotbahkan tentang pengampunan dosa, bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga mendatangkan mujizat kesembuhan. Yesus mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit, supaya genapi nubuat Nabi Yesaya. Ia mengambil kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita baca Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Tadi saya sudah katakan ada proses alami yang dialami oleh dunia, dan itu akibat hukuman dosa. Pertama adalah dunia akan menjadi semakin lemah. Proses berikutnya apa? Penyakitan. Kalau sudah lemah gampang sakit. Dan kalau sudah sakit, proses berikutnya apa Bapak Ibu? Inilah dia. Game over. Ini proses alami dunia. Jadi ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan perjamuan kudus, karena dunia telah dihukum. Tapi Allah datang, Yesus datang untuk agar kita orang Kristen tidak mengalami proses dunia ini. Dan itulah diberikan perjamuan kudus. Dan ketika kita terima perjamuan kudus, kita terima Yesus. Dan ketika kita terima Yesus, Yesus melakukan dua hal Bapak Ibu. Tadi kita baca di dalam Matius 16, 8 ayat 16-17. Bahwa dialah yang memikul kelemahan kita, dialah yang menanggung penyakit kita. Berarti kalau kita dalam Yesus, kelemahan kita dipikul. Benar? Saudara tidak lemah lagi. Yesus datang untuk menanggung penyakit kita, maka kita tidak penyakitan lagi. Lah kalau dua hal ini tidak ada, ini pasti jauh. Ya kalau manusia sudah tidak lemah lagi karena Yesus memikul kelemahan kita. Kalau Yesus sudah menanggung penyakit kita, maka ini akan jauh. Ini yang terakhir ini, jauh deh Bapak Ibu.
ujung ini. Itulah sebabnya ketika saudara terima perjamuan kudus, terima Yesus, maka Yesus memikul kelemahan kita, saudara nggak lemah lagi, saudara menjadi kuat. Yesus menanggung penyakit kita, saudara tidak sakit lagi, tapi saudara sehat. Maka ini kan jauh. Benar Bapak Ibu ya? Titnya jauh, game overnya jauh, bondingnya jauh. Karena itu jadi panjang umur kita. Haleluya, ngerti ya? Oke, lanjutkan lagi secara cepat lah. Ya, Mazmur coba kita buka. Mazmur 103 ayat 2-3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi pertama, mengampuni kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ini nubuatan tentang Yesus, memberikan dua hal, mengampuni kesalahan kita, yang kedua menyembuhkan segala penyakit kita. Benar? Dan itulah yang kita terima saat perjamuan kudus. Apa yang saudara terima? Darah Yesus untuk mengampuni dosa saudara. Apa yang saudara terima? Tubuh Yesus untuk menyembuhkan kita. Karena itulah perjamuan kudus harus saudara terima dua-duanya. Ketika saudara terima dua-duanya, saudara mendapatkan Yesus secara sempurna, secara utuh. Dosa saudara diampuni, yang kedua segala penyakit saudara disembuhkan, bahkan hidup kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Karena itulah fungsi tubuh dan darah Yesus itu berbeda. Saudara terima secara dua-duanya. Dua-duanya akan saudara terima secara Yesus secara komplit, maka dua-duanya memberikan kita pengampunan dosa dan juga sembuhan dan juga berkat di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.